Pagi anak-anak kelas 8, kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Pendahuluan. Dasar negara Indonesia dalam pengertian historisnya merupakan hasil pemikiran-pemikiran para pendiri negara atau yang bisa disebut the founding father untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. BPUPKI atau yang bisa disebut Dokuritsu Junbityo Sakai atau Badan Persiapan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pengertian Pancasila. Secara historis, Pancasila adalah nama calon dasar negara yang diusulkan oleh Ir Soekarno pada pidato di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Secara etimologis, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Secara terminologis, Pancasila adalah dasar negara yang tercantum dalam UUD Negara RI tahun 1945, alinea 4. Meskipun di dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 tersebut tidak tercantum kata Pancasila, namun bangsa Indonesia sudah bersepakat bahwa 5 prinsip yang menjadi dasar negara RI tersebut disebut Pancasila. Perumusan Pancasila Sidang BPUPKI 1, 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Muhyamin, tanggal 29 Mei 1945. Yang pertama, Pri Kebangsaan. Yang kedua, Pri Kemanusiaan. Yang ketiga, Pri Ketuhanan. Yang keempat, Pri Kerakyatan. Yang kelima, Kesejahteraan Sosial. Yang menyusulkan kedua yaitu Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Yang mengusulkan ketiga yaitu Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yang pertama kebangsaan, yang kedua internasional atau Pri Kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam pidato 1 Juni 1945, Ir Soekarno menyebutkan dasar negara, filosofis Grondslag bagi Indonesia merdeka, bahasa Belanda, itulah fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. Susunan nilai atau prinsip yang menjadi fundamen atau dasar negara pada masa sidang pertama BPUPKI tersebut berbeda-beda. Untuk menampung usulan-usulan yang bersifat perorangan, dibentuklah panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno dan dikenal sebagai Panitia 9. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan Mukadimah atau pembukaan hukum dasar negara dasar yang dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang secara sistematik tercantum dalam alinea keempat bagian terakhir pada rancangan Mukadimah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang lengkap BPUPKI pada 14 Juli 1945 mengesahkan naskah rumusan Panitia 9 berupa Piagam Jakarta sebagai rancangan Mukadimah Hukum Dasar. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus, kemudian dibentuk PPKI
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Yunbi Inkai. Kemudian pada tanggal 17 Agustus IR Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hasil sidang PPKI 1 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang pertama menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD Negara RI tahun 1945, yang kedua menetapkan dan mengesahkan UUD Negara RI tahun 1945, yang ketiga memilih IR Soekarno sebagai presiden dan Muhatta sebagai wakil presiden, yang keempat membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Pancasila sebagai suatu cita-cita hukum yang berada di puncak segitiga. Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, gambaran piramidal tersebut mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia tersebut merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita-cita hukum atau Rechtsidee baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Cita-cita hukum inilah yang mengarahkan hukum pada cita-cita yang bersama bangsa Indonesia. Cita-cita ini secara langsung merupakan cerminan kesamaan kepentingan di antara sesama warga negara. Keberadaan Pancasila pada alinea 4 pembukaan UUD NKRI tahun 1945. Maka fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Rumusan Pancasila pada pembukaan UUD Negara RI 1945, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila. A. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yaitu masyarakat Indonesia menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. B. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu perilaku dan sikap mental masyarakat Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila. C. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu hukum yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila dan tidak bertentangan dengan Pancasila yang menjadi dasar negara. D. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu sebagai petunjuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. E. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. F. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, yaitu dalam Pancasila terkandung nilai-nilai kepribadian yang dipercaya paling benar, adil, bijaksana, dan mempersatukan rakyat. G. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bernegara di Indonesia. H. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, yaitu merupakan hasil perjuangan dan perjanjian bersama rakyat dengan para pendiri negara. Asal mula Pancasila. Asal mula Pancasila langsung. Yang pertama, asal mula bahan atau causa materialis. Artinya Pancasila dalam kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, asal mula bentuk atau causa formalis. Artinya Pancasila yang diprakarsai oleh IR Soekarno bersama DRS Muhatta serta anggota BPUPKI lainnya merumuskan dan membahas Pancasila terutama dalam hal bentuk, rumusan, serta nama Pancasila. Yang ketiga, asal mula karya atau causa efisien, artinya Pancasila oleh PPKI sebagai pembentuk negara atas kuasa pembentuk negara yang mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara yang sah setelah dilakukan pembahasan baik dalam sidang BPUPKI maupun Panitia 9. Yang keempat, asal mula tujuan atau causa finalis,
Artinya Pancasila oleh anggota BPUPKI dan Panitia 9 termasuk Soekarno-Hatta menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila setelah ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar negara yang sah. Asal mula Pancasila tidak langsung atau kausalitas, berarti asal mula Pancasila sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, artinya nilai Pancasila sejak dahulu sudah terdapat dalam adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai agama bangsa Indonesia. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bernegara di Indonesia. Pengaturan pemerintah, negara, dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia harus selalu berlandaskan pada Pancasila. Makna Pancasila dalam dasar negara: yang pertama, pedoman untuk menata negara Indonesia. Yang kedua, pedoman dalam aktivitas pembangunan negara Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan, dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Disebut sebagai way of life, artinya semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, A. Bidang politik sebagai landasan bagi pembangunan politik. B. Bidang hukum sebagai paradigma pembangunan hukum yang ditunjukkan dalam setiap perumusan peraturan perundang-undangan nasional. C. Bidang sosial budaya merupakan sumber normatif dalam pengembangan aspek sosial budaya. D. Bidang ekonomi sebagai landasan nilai dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. A. Bersifat objektif. Artinya rumusan setiap sila Pancasila mempunyai sifat umum, abstrak, tetap ada sepanjang masa. Tercantum di dalam pembukaan UUD Negara RI menjadi sumber tertib hukum tertinggi. B. Bersifat subjektif, mengandung nilai kerohanian. Nilai Pancasila ada sebagai nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ada A. Bangsa Indonesia yang menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. D. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. E. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. F. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. G. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. B. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. C. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. D. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. E. Mengembangkan setiap sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. F. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. G. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. H. Berani membela kebenaran dan keadilan.
Bangsa Indonesia harus merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. J. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. 3. Persatuan Indonesia. A. Mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. C. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. D. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. E. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. F. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. G. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. A. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. B. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. D. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. E. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. F. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. G. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. H. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. I. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. J. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. B. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. D. Menghormati hak orang lain. E. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. F. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. G. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. H. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. I. Suka bekerja keras. J. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. K. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Buatlah contoh-contoh sikap sosialisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada kertas double folio, di foto, dikirimkan ke WA. Terima kasih anak-anak.